Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kita di petualangan Gembel Elit. Kali ini saya akan mengupas tradisi Raya Ketupat di Buntut Pesantren bersama Gus Romo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita menjalankan beribadah puasa 1 sampai 29 hari ataupun 30 hari, pada umumnya masyarakat di pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Buntet itu melanjutkan kembali puasa. Jadi pele itu kalau setelah puasa kemudian besoknya adalah lebaran, sholat lebaran, itu tidak boleh puasa lagi. Setelah lebaran kemudian masuk ke tanggal 2 Syawal, pada umumnya masyarakat Buntet Pesantren itu dari dulu itu puasa sunnah, namanya puasa Syawal. Berapa hari? Umumnya selama 6 hari. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Dalam perjalanan yang dari tanggal 2 sampai 6 ini, masyarakat mencari janur atau daun kelapa yang berwarna kuning untuk dibikin ketupat atau kupat. Maka ini menjadi sebuah tradisi karena dari mbah-mbah kita dulu ini sudah ada raya ketupat itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memuliakan para tamu yang pada saat itu santri akan memulai pelajaran dan masuk di pondok-pondok pesantren. Ya. Kalau dahulu kupat itu dibikin oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Misalnya Pele puasa di tanggal 2 Syawal, maka di tanggal 3, 4 ini Pele sudah mencari janur kuning untuk membuat kupat. Sambil membuat kupat itu sambil membacakan sholawat. Pertanyaannya adalah apakah ini termasuk sunnah atau tidak? Kalau ketupatnya ini bukan sunnah, tapi ketupatnya adalah sebuah tradisi lokal atau dikenal dengan local wisdom. Tetapi kalau puasanya Syawal itu adalah sunnah, karena Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan puasa Syawal. Jadi barang siapa yang setelah berpuasa Ramadan kemudian lanjut puasa Syawal selama 6 hari, puasanya sama dengan 1 tahun pahalanya. Itu poinnya. Ada salah satu peneliti dari Belanda yang bernama De Graaf menyatakan seperti ini dalam bukunya The Animal Malay. Dia menyatakan ketupat itu adalah salah satu simbol syiar Islam pada zaman kerajaan Demak. Islam di Demak. Ada juga salah satu peneliti yang bernama Gertz. Dia menyatakan ketupat itu adalah salah satu elemen untuk menyatakan bahwasannya orang-orang telah menyelesaikan ibadah puasa itu dengan ketupat. De Graaf dan Gertz ini non muslim, tetapi dia meneliti ada keunikan tersendiri di setiap wilayah, terutama di pondok pesantren. Oh, ternyata ini merupakan kearifan lokal atau dikenal dengan local wisdom. Kita sebagai generasi di pondok-pondok pesantren, masyarakat itu harus melestarikan. Kalaupun kita tidak puasa Syawal, ya toh kita merayakan lebaran ketupat dengan riang gembira, sambut para tamu. Ayo, ketupatnya kita belah menjadi 4, menjadi 3 persegi, dibikin opor ayam, dibikin sayur ketupat, dibikin kupat tahu dan lain sebagainya. Begitu Le. Dan di pondok pesantren Buntet ini pun pada akhirnya masyarakat luar yang datang ke pondok pesantren sekaligus halal bihalal. Halal bihalal ini saling memaafkan satu sama lainnya, dan ini tidak ada di luar Indonesia, ini hanya ada di Indonesia halal bihalal. Sehingga ini sebuah tradisi yang patut untuk kita pertahankan. Jangan sampai kemudian anak cucu kita tidak mengenal apa itu puasa Syawal, apa itu sejarahnya Raya Ketupat. Pertanyaannya kemudian adalah apa makna
janur berwarna kuning. Kuning itu adalah representasi daripada cahaya. Kalau kita melihat matahari itu kan warnanya kuning, ya kan, bener lah. Matahari warnanya kuning kan. Lah karena matahari itu warna kuning, janur pun dia kuning gitu. Artinya apa? Kuning itu diartikan dengan nur ilahiyah, ya kan? Simbol nur ilahiyah dalam hal ketupat. Ketupat itu ada yang menyatakan juga sebagian orang Jawa lepat. Lepat itu mengaku kesalahan-kesalahan itu lepat. Makanya orang yang paling bagus itu adalah orang yang meminta maaf, bukan orang yang memaafkan. Tapi orang yang pertama kali meminta maaf itu bagus. Jadi jangan merasa besar kepala kemudian kita tidak akan meminta maaf kepada orang yang lain karena kita tidak bersalah. Yang paling bagus adalah orang yang meminta maaf dan yang orang dimintain maaf memaafkan apa yang pernah dilakukan oleh orang yang meminta maaf. Ya itu. Gus, ini mau nanya, Ya. Dengan keadaan seperti ini, apakah tradisi Hari Raya Ketupat akan ada? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita tahu bahwasannya situasi akhir-akhir ini bukan hanya di Indonesia yang sedang terkena wabah yang terkenal dengan COVID-19 atau Corona, ya kan? Pertanyaannya, apakah Lebaran Ketupat ini akan tetap dilaksanakan di Buntet Pesantren atau tidak gitu kan dengan adanya situasional seperti ini? Itu pertanyaan yang sangat menarik dan bagus menurut saya. Dengan adanya virus seperti ini yang memang tidak kelihatan dan saya juga tidak tahu apakah tamu yang datang ke saya itu mengandung virus ataupun tidak, itu kan? Ya, terus bagaimana sikap kita, apakah mau menerima tamu tersebut atau tidak? Seperti ini. Edaran Yayasan Lembaga Pendidikan Islam atau YLPI Buntet Pesantren itu telah mengedarkan bahwasannya Lebaran Ketupat tetap diadakan, akan tetapi tidak banyak orang yang akan datang atau disarankan tidak mengunjungi pondok Buntet Pesantren. Artinya seperti ini, kalau Lebaran Ketupat tahun kemarin kan banyak sekali tamu yang berdatangan menggunakan motor, jalan kaki, beca, kemudian mobil yang berbondong-bondong, kan satu mobil kadang lebih dari 10 orang. Kalau sekarang sesuai dengan edaran di LPI, bahwasannya kalau bisa tidak usah datang terlebih dahulu. Artinya keramaian ini tidak ada. Tetapi secara tradisi membuat ketupat itu akan ada. Itu kan. Kenapa tetap ada? Karena tradisinya ada, tetapi keramaiannya yang tidak ada. Itu. Kalaupun ada tamu yang datang 1-2 orang, kiai akan menyambutnya, tetapi kiai menggunakan protokoler yang sudah disediakan oleh pemerintah. Contoh, di depan rumah kiai itu biasanya ada keran air atau ada galon berisi air plus di situ ada sabun untuk mencuci tangan. Jadi kiai tetap akan menerima tamu sesuai dengan prosedural yang ada, yaitu air yang mengalir untuk cuci tangan sekaligus sabun yang disediakan di situ. Itu. Poinnya sih sebetulnya bukan hanya untuk keramaian Raya Ketupat itu yang kita artikan selama ini kan banyak sekali orang-orang jualan mainan gitu kan, banyak orang jualan martabak, banyak orang jualan tahu petis dan lain sebagainya yang selama ini ada kan di pondok pesantren. Nah, yang besok hari Ahad yang akan datang bisa dikatakan orang jualan ini tidak ada. Itu kenapa? Karena para wali santri dan yang akan memondokkan anaknya sudah diberitahu sesuai dengan edaran itu agar tidak datang pada situasi yang seperti ini. Itu. Lah, tetapi yang paling elementer adalah masih banyak orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi nanti ini jam 3 pagi, sekarang kan kita jam 12:30 malam. Jam 3 ini masih banyak orang-orang yang sahur dan besok masih puasa karena besok masuk ke 5 hari. Ya. Jadi masih pada puasa besok itu. Yang penting adalah bukan perayaannya, tetapi mengamalkan puasa Syawalnya dan silaturahimnya. Silaturahim bisa diminimalisir dengan cara sesuai protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau puasa tidak ada hubungannya dengan memenuhi tamu. Poinnya adalah pada saat kita sudah puasa dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Syawal, kemudian baru kita merayakan dengan ketupat. Dan ini uniknya di Buntet Pesantren.
Lebaran Idul Fitri itu tidak ada ketupat satupun di rumah. Ketupat hanya ada setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu tanggal 7 Syawal.